3. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon baru diketahui oleh pemohon pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh termohon nomor SP.K/79 Romawi /1.24/2024 Ditreskrimum tertanggal 21 Mei 2024. Namun perlu diketahui, apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. 4. Bahwa pemohon bukan merupakan seseorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 mengenai tertangkap tangan. 5. Bahwa yang terpenting untuk diketahui, termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO daftar pencarian orang pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 WIB yang diunggah melalui media hub.polri.go.id khusus untuk atas nama Peggy alias Peron, usia 22 tahun pada tahun 2016, 30 tahun pada tahun 2024, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus: tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri, sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka saat ini. 6. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO, maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara akuo, pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri, terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut, maka hal tersebut layak dilakukan penetapan tersangka selama telah ditemukannya dua alat bukti tanpa kehadirannya in absentia. 7. Bahwa dapat dipahami frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti serta berlandaskan pada pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Kemudian tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia, artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon sebagai calon tersangka, maka demi hukum penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur Polri, dan beralasan untuk batal demi hukum. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10.
bahwa perlu ditegaskan kembali sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP-953/B/8 Romawi /2016/JBR/CRB Kota Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan ketetapan dari pengadilan. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209-1404-050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 Nopol B3408 TFP dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05. Sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil menyita ijazah, KTP, STNK, foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan secari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya, bukan atau tidak dijuluki alias peong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO /88 /9 Romawi /2016 di Treskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peong. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok.
sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian, maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon. Sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka. Atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka.